Setelah kita bertobat, membaca istighfar, menangis kepada Allah, kembali kepada Allah, adakah tanda-tanda yang bisa dikenali apakah tobat kita sudah diterima oleh Allah? Mohon penjelasannya, ini kata seorang. Baik, kita simak penjelasannya yang saya kutip dari berbagai sumber, salah satunya dari kitab Tanbihul Ghafilin, dan yang kedua dari Tanwirul Qulub, tulisannya Syekh Amin Al-Qurdi, dan Tanbihul Ghafilin karya Syekh As-Samarqandi. Pada dasarnya, ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat dalam bertobat, yang belum menyimak bisa dilihat, bisa simak lagi di edisi sebelumnya di Makom Tobat Part 2 ya, tentang yang diberi judul Kastah, itu awal dari penyesalan sebagai pilar utama dalam tobat. Silakan disimak. Nah, sekarang bagaimana mengenali ciri-cirinya. Jadi ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat dalam bertobat, terutama yang tadi itu penyesalan dan pengakuan, dan itu lahir dari kesungguhan hati kita, maka Allah pasti menerima tobat kita. Ini sudah pasti, ini janji Allah. Sebab Allah sudah berjanji akan menerima taubat siapapun yang ingin kembali kepadanya, memohon kepadanya, atau ya bertobat kepadanya. Terutama di sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Nah, ini yang biasanya lebih sepi, lebih hening kalau di tengah malam, apalagi kemudian disertai dengan derai air mata yang itu tidak dibuat-buat, memang lahir dari kejujuran hati yang betul-betul ingin bertobat. Nah, itu pasti diterima. Jadi maka pada saat itu Allah sudah tidak akan peduli lagi seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Bahkan andai kata dosa kita tingginya mencapai langit, besarnya seperti gunung misalnya, ini perumpamaan untuk menggambarkan katsiran wa kabiran, niscaya Allah tetap akan memberikan pengampunan. Tentang syarat-syarat taubat sudah kita bahas ya sebelumnya. Jadi mohon disimak lagi. Nah, apabila taubat ini sudah diterima oleh Allah, maka orang tersebut sudah pasti seperti tidak melakukan dosa. Artinya sudah betul tuh, kalau ibarat data di komputer ya, ini sudah di-delete. Jadi datanya sudah delete, hapus, sudah hilang. Jadi sudah hilang dari catatan dosa yang ditulis oleh para malaikat misalnya. Jadi dosa itu ibarat virus kalau dalam data ya. Nah, jika antivirusnya masih baik, terupdate terus dan cocok dengan jenis virusnya, maka virus itu akan terhapus. Akan tetapi ada jenis virus tertentu yang tidak bisa dihapus dan tidak bisa hilang hanya dengan ya sekedar tobat ini. Ada hal-hal lain yang harus menghapusnya. Jadi kalau antivirusnya masih belum cocok dengan jenis dosa yang seperti ini, tidak cukup hanya dengan tobat. Misalnya kemarin kita sempat menyinggung tentang dosa yang masih berhubungan dengan hak manusia. Tidak cukup hanya dengan berbaca istighfar atau tobat, harus minta pengampunan dari orang itu. Nah, maka biasanya dalam hal ini Allah akan memberikan cobaan, memberikan ujian, kesedihan, kesulitan dalam menjalani persoalan-persoalan dan lain-lain. Nah, yang itu semua tujuannya Allah adalah, salah satunya adalah untuk itu sebagai dalam tanda petik antivirus baru untuk menghapus jenis virus yang sudah terlanjur masuk ke dalam hati kita. Ada juga jenis dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan kesungguhan seorang dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi ada jenis dosa yang tidak bisa dihapus dengan yang sudah disebutkan tadi, kecuali hanya dengan beratnya kita mencari nafkah untuk anak istri kita misalnya. Nah, oke. Apakah ada tanda yang bisa kita kenali bahwa virus ini sudah bersih, bahwa penyakit yang ada dalam diri kita, kotoran yang ada dalam diri kita, dalam memori kita, dalam flash disk kita, dalam data kita, dalam hard disk kita itu sudah bersih? Adakah tanda yang untuk kita mengenali bahwa ini sudah bisa dikatakan Allah sudah menerima misalnya? Nah, tanda yang paling tampak ialah kita sudah tidak tertarik lagi untuk mengulangi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan kita hanya bersemangat untuk terus melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya.
ada perubahan-perubahan dan ada transformasi yang luar biasa dalam diri kita. Nah, ini saya kira tanda yang paling menonjol ya. Jadi ada transformasi diri kita, ada perubahan, ada gerak ya, ada semacam gerak. Jadi gerak kita, kalau kemarin definisi tobat edisi pertama, silakan yang belum menyimak bisa disimak lagi. Ar-ruju' amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudan fi syar'i. Jadi kembali dari yang tercela menuju yang terpuji. Jadi dari gelap kembali menuju cahaya, bertransformasi dari gelap ke cahaya, dari hitam ke putih, dari jalan yang tersesat ke jalan yang benar, dari pemarah menjadi pemaaf, dari kikir menjadi dermawan, dari pelupa kepada Allah menjadi selalu ingat kepada Allah, dari malas berubah menjadi rajin, dari arogan berubah menjadi rendah hati, dari suka menjadi kesalahan orang lain berubah menjadi suka menjadi kesalahan diri sendiri, dari banyak berbicara tentang kejelekan orang lain, tentang hal-hal yang tak perlu berubah menjadi diam untuk menemukan hal yang ketika tidak penting untuk berbicara, misalnya. Dari suka bertikai ke berdamai, dari kejam ke ganas, dari kejam dan ganas berubah menjadi lembut dan bersifat kasih sayang. Dari benci ke cinta, dari suka tidur berubah menjadi suka bangun, dari tidak suka bangun malam berubah jadi. Nah, ini adalah transformasi diri, karena memang definisi tobat ya seperti itu. Ini salah satu berdasarkan pengertiannya ya, salah satu yang paling menonjol dari orang yang sudah bertobat ya, perubahan ini ada transformasi, perubahan yang signifikan dalam dirinya, berubah dari yang tidak baik. Ya tentu ini berproses, ada tenggang waktu yang perlu dilalui. Baik, saya akan bacakan di kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis Syekh As-Samarqandi, bahwa menurut sebagian ahli tasawuf, ahli fikih, ahli hikmah, ada 4 hal yang bisa dikenali, ciri-ciri orang yang sudah bertobat yang bisa kita lacak ya, untuk mengenali apakah itu sudah diterima oleh Allah atau tidak. Yang pertama adalah ayyumsika lisanahu minal fudul wal ghibah wal kadzib. Menjaga lidah dari kata-kata yang tidak berguna dan berlebihan, dari ghibah dan berkata dusta. Nah, jadi lidahnya sudah mulai dijaga. Karena transformasi lidahnya yang sering banyak melakukan kesalahan dan dirubah. Yang kedua, watsani alla yara li ahadin fi qalbi hasadan wala adawah. Di dalam hatinya tidak ada lagi dendam, tidak lagi sikap bermusuhan kepada orang lain. Itu sudah dibuang. Yang ketiga, tsalits ayyufariq ashabas su'. Dia tidak lagi suka berteman dengan orang-orang yang jelek ya. Bukan tidak berteman sama sekali, tapi tidak bergaul, karena itu mempengaruhi, nanti bisa mempengaruhi ke dalam jalan hidupnya. Warabi ayyakuna musta'iddan lil maut nadiman mustaghfiran lima salaf min dunubihi mujtahidan ala ta'atihi. Jadi selalu mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian, terus menyesal dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan, serta mengerahkan segala kemampuan untuk terus melakukan kebaikan dan ketaatan. Ini 4 ciri yang dikutip oleh Syekh Samarqandi dari seorang sufi. Nah, seorang sufi yang lain ditanya, apakah ada tanda hal litaibi min alamatin yurafu annahu qubilat taubatuhu? Apakah ada tanda bahwa taubatnya seorang sudah diterima? Maka beliau menjawab, na'am, alamatu arba'atu asya. Awaluha yanqati an ashabis su' wa yuri mahibatan min nafsihi wa yukhalituhu as-salihin. Jadi tandanya ada 4, yaitu tidak lagi bergaul dengan orang yang jahat dan banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, ayyakuna munqati'an min kulli dhanbin wa muqbilan ala jami'it ta'at. Yang kedua, dia melepaskan diri dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan dan berfokus pada segala bentuk kebaikan dan ketaatan. Wa tsalits ayyadhhab farahad dunya kullaha min qalbihi wa yara husnal akhirah kullaha. Dia tidak lagi disibukkan oleh persoalan bukan. Ya, melenyapkan segala bentuk kebahagiaan duniawi dan hatinya hanya berfokus pada kesengsaraan dan kesedihan yang akan dihadapi di akhirat. Yang berikutnya adalah yang keempat,
ayyara nafsahu farigan amada minallahu ta'ala lahu minar rizq mushtagilan bima amara bihi. Nah, yang keempat adalah dia tidak lagi disibukkan oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah, seperti rezeki. Nah, rezekinya sudah ada jaminan Allah, maka dia tidak perlu memikirkan secara lebih dalam konteks bahwa dia ingin fokus kepada Allah, dan jadi maka karena tidak disibukkan ini maka dia berfokus pada hal yang hanya diperintahkan oleh Allah. Nah, apabila hal ini sudah dilaksanakan maka seorang sudah masuk dalam firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang Allah suka kepada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang membersihkan diri. Jadi ini saya kira ya, tapi tugas kita sekali lagi kepada part 2 ya, silakan disimak lagi di bagian 2. Jadi tugas kita hanya bertobat dan menyesal. Nah, Syekh Amin Al-Qurdi memberikan tanda lebih banyak lagi karena lebih rinci. Ada 8 yang beliau tulis di kitab Tanbihul Ghafilin. Yang pertama, ciri-ciri bahwa seorang taubatnya sudah diterima ya. Yang pertama adalah ayyakhafa fi amri lisani fayamna'uhu minal kadhib wal ghibah. Dia diliputi rasa was-was pada masalah lidahnya, sehingga ya terus menjaga lidahnya agar tidak berkata bohong, tidak berghibah, berkata-kata kosong, kata-kata yang tidak bernilai ya. Jadi dia selalu menyibukkan lidahnya untuk terus berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ayyakhafa fi amri batnihi fala yudkhilu batnu ila halalan walau qalilan. Jadi ia diliputi rasa was-was pada masalah perutnya, sehingga sedikit pun ia tidak akan pernah memasukkan barang haram ke dalam perutnya, sekalipun itu sedikit. Nah, ini tanda-tanda adanya perubahan dalam dirinya ya, transformasi dalam dirinya. Yang ketiga, ayyakhafa fi amri basarihi fala yanzur ila al-haram wala ila ad-dunya bi'ainir raubah. Yang ketiga, ia diliputi rasa was-was pada masalah matanya, sehingga ia akan terus menjaga pandangannya agar tidak menerpa pada suatu yang diharamkan. Termasuk juga menjaga pandangannya untuk tidak menatap dunia dengan tatapan yang penuh cinta. Kita itu kalau melihat uang hijau ya. Kita lebih suka mengenang orang-orang yang berbuat baik kepada kita dengan banyak memberikan uang daripada orang-orang yang berbuat baik kepada kita dengan cara memberikan banyak ilmu. Allah walau beri besar lah, beri kelampi, beri hadiah. Allah taala kayak ini mereka. Sementara guru kita telah mengajar, orang-orang telah berjuang menyebarkan agama Allah. Mau nge-like saja di YouTube, mau itu malesnya minta ampun. Nah, oke. Berikutnya yang keempat adalah ayyakhafa fi amri yadihi fala yamuddu ila al-haram wa inma yamuddu ila ma fihi ta'am. Maka ia diliputi dalam masalah tangannya, sehingga akan terus menjaga tangannya agar tidak menjulur ke barang-barang yang haram. Tangannya tidak digerakkan, jari-jarinya tidak digerakkan untuk men-scroll menjadi situs-situs, menekan situs-situs yang berbahaya untuk dirinya. Wal khamis ayyakhafa fi amri qadamaihi fala yamshi bihi ma ila fi ma'asiyatillah. Ya, rasa was-was diliputi rasa was-was pada masalah kakinya, sehingga ia akan terus menjaga kedua kakinya untuk tidak lagi melangkah di jalan yang penuh kemaksiatan kepada Allah, yang dilarang oleh Allah. Ia hanya akan melangkah di jalan ketaatan kepada Allah, ke masjid, mencari ilmu, mengajar, membantu orang lain dan lain-lain. Yang keenam, ayyakhafa fi amri qalbihi wa yukhruju minhu al-adawa wal baghdha wal hasad al-ikhwan wa yadkhulu fi an-nasiha wasyafaqa 'ala al-muslimin. Yang keenam, ia diliputi rasa was-was pada masalah hatinya, sehingga ia akan terus mengeluarkan segala sifat yang kotor dari dalam hati tersebut, seperti permusuhan, rasa marah, dengki dan lain-lain, itu kemudian diganti dengan hal-hal yang baik seperti memberikan nasihat, kasih sayang, cinta dan lain-lain. Yang ketujuh, as-sabi'u ayyakhafa fi amri sam'ihi wa la yasma'u illa al-haq. Ia diliputi rasa was-was pada masalah telinganya, khawatir lagi mendengar hal-hal yang tidak baik, sehingga akan terus menjaga pendengarannya untuk tidak mendengarkan kecuali hal-hal yang al-haq. As-samin ayyakhafa fi amri ta'atihi fa yaj'aluhu khalisan liwajhillah ta'ala wa yajtanib ar-riya' wan nifaq. Yang kedelapan adalah diliputi rasa was-was pada masalah ketaatan yang ia lakukan kepada Allah, sehingga ia akan terus menjaga ketaatan tersebut agar benar-benar ikhlas karena Allah dan menghindari sikap riya dan sikap kemunafikan. Nah, ini 8 hal yang ditulis oleh Imam Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanbihul Qulub. Nah, intinya sebenarnya dari semua ciri-ciri ini ada perubahan dari yang tidak baik ke
ke baik, bahkan dari yang baik ke yang lebih baik lagi, namanya transformasi. Terus seperti itu dikelola. Ya kalau tergelincir lagi maka kembali lagi. Ya tentu tidak mungkin kita secara simultan langsung hari ini langsung jadi, ya tidak. Tentu butuh proses. Mungkin yang kita asalnya misalnya dari mata, misalnya kita menonton video-video yang tidak baik, tontonan-tontonan tidak baik di Facebook, di media sosial yang lain misalnya, ya mungkin dalam sehari 10 kali mungkin jadi kurang, 8 kali kurang, 7 kali, sampai akhirnya habis. Telinganya juga seperti itu, terus seperti itu, akhirnya ciri-ciri ini menjadi melekat ke dalam dirinya. Nah, dari tanda-tanda yang telah dipaparkan ini dapat disimpulkan bahwa tobat yang kita lakukan menyebabkan terjadinya transformasi diri. Jadi pada intinya ada perubahan yang lebih fundamental lah dari keberadaan kita dari sebelum dan sesudah bertobat. Bagi orang yang niat haji misalnya, tanda diterima ibadahnya hajinya ialah bahwa ia menjadi orang yang lebih baik dibandingkan sebelum ia berangkat haji. Tanda diterimanya puasa ialah bahwa ia semakin rajin melakukan ibadah dan kebaikan setelah selesai bulan Ramadan. Terus seperti itu. Jadi adanya perubahan. Intinya ada perubahan dari yang jelek ke baik, dari baik ke bahkan ke yang lebih baik lagi. Nah, ketika kita sudah merasakan ada perubahan yang lebih baik, janganlah kita, yang penting itu jangan kita merasa sombong. Segera iringi lagi bahwa anugerah besar tersebut dengan rasa syukur. Kita alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Terus seperti itu diiringi dengan rasa syukur karena kita sudah bertobat. Sebab setiap kebaikan yang kita kerjakan atau setiap kejahatan yang dapat kita hindari itu tidak pernah lepas sedikit pun dari anugerah dan pertolongan dari Allah. Ini makna bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berbuat baik itu karena atas nikmat dari Allah, dan kita tidak melakukan kemaksiatan itu juga nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Selanjutnya terus itu kita pelihara, kita jaga kebaikan-kebaikan itu agar tetap menjadi baik dan terus berkembang menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kalaupun kita sudah menjadi orang baik yang tidak berdosa lagi, taubat tetap dibutuhkan setiap hari. Sebab masih ada banyak sekali kelalaian dan kemaksiatan di sekeliling kita yang bisa jadi tanpa pernah kita sadari telah menebarkan virus dan kotoran di rumah spiritualitas kita, di lokus spiritual kita, dalam diri terdalam diri kita, dari ruh kita, dalam ruang rohani kita. Itulah sebabnya Rasulullah SAW senantiasa mohon ampun kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah sekurang-kurangnya 100 kali dalam setiap hari. Padahal dosa beliau sudah dijamin oleh Allah untuk diampuni. Nah, bagaimana dengan kita yang setiap hari dicecar dengan berbagai hal yang tidak baik? Semoga Allah menjaga dan terus membimbing kita di jalan Allah sehingga kita tidak tersesat dari jalan yang seharusnya, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung ke edisi berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.